ya. Sebelum Ibu lanjut, hari ini siapa yang tidak datang? Ada semua. Ada semua ya. Oke, baiklah kalau begitu. Adik-adik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem reproduksi. Oke, sistem reproduksi itu seperti apa? Kita akan lihat. Sistem reproduksi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah adik-adik bisa memahami perbedaan sistem reproduksi aseksual dan seksual pada hewan invertebrata dan vertebrata. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah adik-adik sudah tahu apa itu hewan invertebrata dan vertebrata? Belum ada tahu. Belum ada? Iya, belum. Belum pernah dengar? Pernah dengar tapi belum. Sudah lupa ya? Oke, baik. Hewan invertebrata itu dikenal juga dengan namanya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Coba diulangi, invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sedangkan hewan vertebrata itu kebalikan dari invertebrata. Kalau ini tidak memiliki tulang belakang, kalau hewan vertebrata kira-kira penjelasannya apa? Yang memiliki tulang belakang, benar sekali ya. Jadi invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, itu penjelasan awal untuk masuk ke pembelajaran ini. Nah, di dalam sistem reproduksi ternyata dikenal ada dua istilah, namanya perkembangbiakan secara aseksual atau disebut dengan vegetatif, dan perkembangbiakan secara seksual. Nah, pertama kita kenal dulu apa sih itu perkembangan aseksual atau vegetatif. Jadi adik-adik, perkembangan aseksual atau yang dikenal dengan istilah biologinya vegetatif itu merupakan reproduksi yang hanya melibatkan satu individu, tanpa adanya proses pertukaran materi genetik dengan individu lain secara seksual terjadi pada hewan invertebrata. Invertebrata tadi apa? Yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa kira-kira hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Yang adik-adik pernah lihat? Yang tidak punya tulang belakang. Kalau sapi punya tulang belakang tidak? Punya? Punya ya, karena dia ini jelas kita lihat sapi ada tulang belakangnya. Yang tidak memiliki tulang belakang, salah satu contohnya adalah cacing. Kira-kira cacing ada tulang tidak? Tidak ada ya. Jadi dia termasuk dalam kelompok golongan hewan yang invertebrata. Nah, kita kembali ke perkembangbiakan aseksual atau yang dikenal dengan vegetatif. Jadi di sini penjelasannya adalah proses yang tidak melibatkan dua individu, tidak membutuhkan proses perkawinan secara dua individu berbeda, dua jenis atau dua hewan yang berbeda. Adik-adik paham ya? Jadi aseksual artinya itu proses reproduksi atau perkembangbiakan hanya satu individu saja. Dia tidak mengalami proses pertukaran materi genetik dengan individu lain. Berbeda dengan seksual. Nanti seksual kita pelajari ke depan. Lalu yang kedua, lawan dari aseksual itu adalah perkembangbiakan seksual atau dalam bahasa biologinya dikenal dengan istilah generatif, perkembangbiakan generatif. Terjadi saat sel betina dan sel jantan bertemu, lalu menyuruh dan membentuk zigot. Terjadi pada hewan invertebrata dan vertebrata. Kalau tadi perkembangbiakan aseksual dia hanya terjadi pada hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata. Kalau perkembangbiakan seksual dia berbeda. Dia harus terjadi yang namanya pertemuan antara dua
yang berbeda antara sel jantan dan sel betina. Kalau untuk manusia kita bisa katakan antara laki-laki dan antara perempuan, antara sel betina dan sel jantan. Nah, ketika mengalami pertemuan, mereka akan meluruh membentuk zigot. Zigot itu apa? Itu nanti yang akan terbentuk menjadi individu yang baru. Paham ya sampai di sini ya? Paham, Bu. Sekarang kita lanjut. Perkembangbiakan generatif pada hewan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ovipar atau dikenal dengan hewan yang bisa bertelur. Lalu ada vivipar, dikenal dengan hewan yang dapat melahirkan. Dan yang terakhir ada ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, masing-masing perkembangbiakan ini, ketiga-tiganya ini memiliki ciri yang membedakan antara masing-masingnya, antara satu dengan yang lain. Oke, ini salah satu contoh yang masuk dalam perkembangbiakan aseksual. Aseksual tadi itu proses perkembangbiakan yang tidak melibatkan dua individu yang berbeda kan? Nah, salah satu contoh yang pertama itu dia melakukan perkembangbiakan dengan cara pembelahan biner namanya. Nah, pembelahan biner ini adalah pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel baru. Dari satu sel dia membelah diri. Ada proses pembelahan diri menjadi 2 sel yang baru. Nah, sel yang membelah tadi ini dari 1 menjadi 2, itu nanti akan berkembang dengan sendirinya. Dia akan menjadi individu yang baru. Dari 1 individu dia membelah menjadi 2 individu dan seterusnya. Jadi proses perkembangbiakannya itu seperti itu. Dia tidak melibatkan organisme lain, tidak membutuhkan individu lain untuk berkembang biak. Jadi dia hanya perlu melakukan pembelahan dengan dirinya sendiri. Dia membelah, membentuk individu yang baru. Misalnya protozoa namanya, ini contohnya. Jadi awalnya kan 1. Nah, ketika dia mau melakukan perkembangbiakan, dia akan membelah. Dia membelah dirinya, menjadi 2. Di sini 1, di sini 1, nanti akan menjadi individu baru. Akan terbentuk. Lalu yang kedua ada yang namanya fragmentasi. Nah, fragmentasi ini apa? Jadi fragmentasi ini adalah pemisahan sebagian sel dari suatu koloni dan selanjutnya membentuk koloni baru. Saya ulangi, pemisahan sebagian sel dari satu koloni dan selanjutnya membentuk koloni baru. Misalkan ini satu sel. Sebagian kita cubit, sebagian terlepas dari bagian tubuhnya, terlepas. Nah, bagian yang terlepas itu nanti akan membentuk individu yang baru. Itu namanya fragmentasi. Gitu. Nah, contohnya itu ada yang namanya Volvox. Volvox itu ganggang hijau yang berkoloni. Ini contohnya. Jadi dari satu sel dia memisah, misalnya satu sel ini dia kan banyak. Satu ini dia terpisah, nanti dia membentuk lagi yang baru. Seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya sporulasi atau pembentukan spora. Misalnya Plasmodium atau nyamuk penyebab malaria. Nah, ini gambarnya. Nanti oosit menghasilkan sporozoid. Itu nanti yang akan berkembang sehingga dia menjadi banyak dalam tubuh kita, menyerang sel darah merah kita sehingga kita mengalami sakit malaria. Itu namanya sporulasi. Nah, ini yang berikut perkembangbiakan secara aseksual itu dengan cara pembentukan tunas. Ini terjadi misalnya pada porifera. Ini porifera. Ini adanya di laut. Jadi dia membentuk tunas. Membentuk tunas yang baru dan itu akan menjadi individu yang terus berkembang dengan cara bertunas. Lalu kemudian
Biasanya kalau kita mau tangkap cicak, biasanya apa yang dilakukan? Memutuskan ekornya. Dia lari, ekornya ketinggalan kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari regenerasi. Nanti ekor yang putus itu bisa tumbuh lagi. Dia akan muncul kembali. Contohnya ini kita potong. Kita potong setengahnya. Nanti dia akan tumbuh lagi. Akan membentuk individu atau organ-organ yang lengkap. Jadi dia meregenerasi dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk di reproduksi seksual. Kalau tadi reproduksi aseksual itu terjadi pada individu atau hewan invertebrata. Jadi tadi ada beberapa macam contoh cara perkembangbiakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok hewan yang masuk dalam aseksual atau perkembangbiakan secara aseksual. Nah, sekarang kita masuk di reproduksi seksual. Reproduksi seksual tadi apa? Perkembangbiakan yang membutuhkan pertemuan antara dua individu yang berbeda. Ada sel jantan dan sel betina. Kalau mereka tidak bertemu, maka tidak akan terjadi yang namanya reproduksi seksual. Jadi berbeda sekali dengan reproduksi aseksual tadi. Nah, kita lihat reproduksi seksual yang terjadi pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini contohnya. Perkembangbiakan seksual, ini penjelasannya tanpa pembuahan itu dinamakan parthenogenesis. Sel telur tanpa pembuahan dapat tumbuh menjadi individu baru. Itu contohnya lebah jantan. Ini. Dia tidak melakukan pembuahan secara langsung. Itu dinamakan dengan parthenogenesis. Nah, itu sel telur tanpa terjadi pembuahan, proses pembuahan, dia dapat tumbuh dengan sendirinya menjadi individu yang baru. Reproduksi seksual pada hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang itu dapat berkembang biak secara kawin atau disebut seksual, yaitu proses yang melalui peleburan antara ovum dan spermatozoid. Ovum ini apa? Sel telur atau sel betina ya. Lalu spermatozoid atau disebut juga sperma itu adalah sel kelamin jantan. Jadi harus ada peleburan, harus ada pertemuan. Harus ada pertemuan, peleburan lalu membentuk zigot atau individu baru. Nah, pembuahan pada vertebrata dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Nah, bila terjadi di luar tubuh itu disebut dengan fertilisasi eksternal. Fertilisasi itu adalah proses pertemuan sel betina dan sel jantan. Terjadi proses fertilisasi, pertemuan, kemudian peleburan sehingga membentuk zigot atau calon individu baru. Nah, ternyata di sini dibedakan lagi menjadi fertilisasi eksternal atau di luar tubuh individu itu dan juga di dalam tubuh. Nah, kalau contoh fertilisasi yang terjadi di luar tubuh itu terjadi pada ikan dan kakap. Jadi dia tidak perlu menyimpan calon individu baru di dalam tubuhnya, tetapi ada di luar tubuh, tapi dijaga. Pernah lihat katak? Pernah, Bu. Itu telurnya biasanya ada di air ya. Itu ada di permukaan air. Tetapi dijaga seperti itu. Jadi tidak terjadi di dalam tubuhnya. Itu terjadi di luar tubuh. Itu juga dengan ikan. Nah, bila pembuahannya terjadi di dalam tubuh, itu disebut dengan fertilisasi internal. Itu contohnya pada ada reptil, ada burung, ada hewan menyusui. Hewan yang menyusui contohnya sapi, kemudian
berbagai jenis hewan yang bisa kita lihat di sini. Hewan-hewan yang dipelihara di rumah adik-adik juga itu masuk dalam golongan yang melakukan proses reproduksi dengan cara fertilisasi internal. Jadi calon individu baru itu disimpan di dalam tubuhnya. Contohnya apa? Nah, ini ovipar. Contohnya adalah ayam. Ayam bertelur tidak? Bertelur. Jadi dia masuk dalam golongan ovipar. Lalu yang keduanya apa? Sapi. Sapi kok bentuknya panjang ya. Oke. Sapi itu masuk dalam golongan vivipar atau dia hewan yang beranak. Apakah sapi bisa bertelur? Tidak. Dia hanya bisa Anak. Jadi dia masuk dalam yang namanya vivipar. Vivipar. Nah, terakhir itu apa tadi? Ovovivipar. Ovovivipar itu dia bisa bertelur, bisa beranak. Ada yang tahu ini hewan apa? Hewan kadal, benar sekali. Jadi kadal itu dia dapat berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Oke. Sampai di sini adik-adik paham? Paham. Jadi sudah tahu ya perbedaan sistem reproduksi atau cara perkembangbiakan secara aseksual dan seksual. Sampai di sini paham ya? Iya, Bu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa nanti disalin catatannya, diringkas. Minggu depan kita akan sama-sama melihat lagi. Kita akan review materi hari ini. Okay guys, thank you so Paham ya? much for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe.